Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Ova Purnama. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P1337437122072 dari kelas 1B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang agama sebagai sumber moral dan akhlak mulia dalam kehidupan. Yang pertama, agama sebagai sumber moral. A. Pengertian agama. Secara terminologis, Habsyi Asyidqi mendefinisikan agama sebagai undang-undang ilahi yang didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia di alam dunia untuk mencapai kerajaan dunia dan kesentosaan di akhirat. Agama adalah peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berisi sistem kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pengertian moral, susila, budi pekerti, akhlak, dan etika. Pengertian moral, Siti Ghazalba mengartikan moral sebagai kesesuaian dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Jadi, moral adalah tindakan yang umum sesuai dengan dan diterima oleh lingkungan tertentu atau kesatuan sosial tertentu. Pengertian susila dan budi pekerti. Secara terminologi, susila adalah aturan-aturan hidup yang baik. Susila biasanya bersumber pada adat yang berkembang di masyarakat setempat tentang suatu perbuatan yang tabu atau tidak tabu, layak atau tidak layak. Dengan demikian, susila menunjukkan pada arti perilaku baik yang dilakukan seseorang. Budi secara istilah adalah yang ada pada manusia yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh akal. Sementara pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan. Budi pekerti adalah perbuatan dari hasil akal dan rasa yang berwujud pada karsa dan tingkah laku manusia. Pengertian akhlak. Akhlak adalah suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa berupa keinginan kuat yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara langsung dan berturut-turut tanpa memikirkan pemikiran lebih lanjut. Kemudian, pengertian etika. Secara istilah, etika adalah ilmu yang membicarakan tentang tingkah laku manusia. Hubungan moral, susila, budi pekerti, akhlak, dan etika. Etika atau ilmu akhlak bersifat teoritis, sementara moral, susila, akhlak lebih bersifat praktis. Artinya, moral itu berbicara soal mana yang baik dan mana yang buruk. Susila berbicara mana yang tabu dan mana yang tidak tabu. Akhlak berbicara soal baik, buruk, benar, salah, layak atau tidak layak. Sementara etika lebih berbicara kenapa perbuatan itu dikatakan baik atau kenapa perbuatan itu buruk. Dalam hal ini, akhlak Islam sangat membutuhkan terhadap etika, moral, dan susila, karena Islam mempunyai penghormatan yang besar terhadap penggunaan akal dalam menjabarkan ajaran-ajaran Islam. Dan Islam sangat menghargai budaya suatu masyarakat. Baik, yang terakhir adalah contoh akhlak mulia dalam kehidupan. 1. Akhlak kepada Allah. Perwujudan akhlak kepada Allah antara lain menauhidkan, yaitu menegaskan bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah yang wajib disembah oleh kita. 2. Beribadah. 3. Bersyukur. 4. Berdoa. 5. Berzikir. 6. Tawakal, yaitu sikap pasrah kepada Allah atas ketentuannya sambil berusaha. Yang ketujuh, mahabbah atau cinta, yaitu merasakan dekat dan ingat terus kepada Allah yang diwujudkan dengan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangannya. Contoh akhlak kepada diri sendiri. Perwujudannya yaitu 1. Kreatif dan dinamis. 2. Sabar. 3. Benar. 4. Amanah atau jujur. Selanjutnya, contoh akhlak kepada ibu, bapak, dan keluarga.
Perwujudannya yaitu 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Mendoakan orang tua. 3. Adil terhadap saudara. 4. Membina dan mendidik keluarga. 5. Memelihara keturunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.